Salam hormat kami untuk Kang Mas Teuku Iqbal Johar. Kewajiban panjenengan untuk meluruskan sejarah Habib Buga di Biren, Aceh. Tolong panjenengan luruskan lagi karena orang itu karakteristiknya pelupa. Kalau nggak diingatkan setiap saat itu terus akan lupa kuadrat nantinya. Kalau misalnya foto Habib Rizik kalian taruh di depan saya sekarang ini, saya duduki. Saya nggak takut kualat yang seperti itu. Saya kencingi. Tidak akan kualat kita. Ya, tidak akan kualat kita. Cuman su'ul adab. Nah, itu cuman sebatas itu. Kita nggak punya adab. Nggak ada itu. Ya, nggak ada. Bahkan gini, contoh ajaran mereka. Kalau misalnya beda pendapat dengan mereka nih. Misalnya Kiai Imad membuat penelitian, terus membatalkan nasab mereka. Mereka tidak ingin membantah dengan cara ilmiah. Kalau misalnya Kiai Imad tidak ilmiah, seharusnya mereka ilmiah dong. Mereka dong yang menunjukkan data-data. Tetapi mereka memframing su'ul khotimah. Artinya buruk di penghujung, mati dalam keadaan kafir misalnya. Apakah dia yakin kalau dia mati dalam keadaan husnul khotimah? Itu pertanyaan. Apakah dia yakin kalau dia mati dalam keadaan baik? Na'udzubillah min dzalik. Seolah-olah dia sudah bisa memprediksi kematiannya seperti apa. Ketika dia ngomong orang lain seperti itu. Nah, jadi seperti itu bukan karomah, saudara. Bukan karomah. Itu cuman bualan. Saya tidak percaya. Cerita lagi seperti si Bahar digigit kobra, kobranya mati. Itu bukan karomah. Kita aja nggak sempat digigit, kobranya udah mati. Berarti bodoh dia, sempat kegigit, baru mati kobranya. Wilayah Pusangan di Biren, 14 tahun yang lalu saya tidak melihat itu makam Habib Buga alias Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi. Ini sudah berhasil membangun opini, didukung oleh para bupati, polda, bahkan gubernurnya. Didukung oleh Habib-Habib dari luar Aceh untuk mengisi hallnya dan bahkan mendatangkan Habib-Habib dari Yaman sana, dari seluruh dunia diundang ke sana untuk menguatkan ya pengakuannya terhadap Habib Buga itu aslinya adalah Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi Ba'alawi. Padahal itu salah. Salah total, merampas kebesaran dan jasa dermawan dari Aceh yang membeli 3.000 meter persegi tanah dekat Ka'bah, lalu digusur, digeser, diganti rugi oleh pemerintah Saudiyah Al-Arabiyah, dibuat untuk membangun hotel, rumah singgah, dan investasi-investasi yang lain yang bermanfaat. Untuk manfaat siapa? Untuk manfaat penduduk Aceh. Habib Buga, tapi bukan Buga aslinya. Aslinya itu Haji Habib bin Buja Al-Acehi Al-Jawiyi. Loh kok bisa jadi Habib Buga Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi itu dari mana? Itu loh. Dan ini Suhra wal Istifadah di Aceh sana. Perlu kita ingat bersama bahwa ceritanya itu dulu ada orang, ya dulu kan yang menguasai superpower dunia itu kan Turki Utsmani, ya, termasuk Makkah, Madinah, Khodimul Haramainnya kan di bawah kendali Turki. Lalu ada keinginan dari rakyat Aceh yang dihimpun oleh Haji Habib bin Buja. Ngomong asal-asalan, kemudian mencangkok diri kepada Rasulullah, seolah-olah isi dari pembicaraan dia itu adalah hadis dan juga ayat. Padahal bualan, saudara. Nah, kalau anak buah si Bahar yang di Aceh, kalau kalian seandainya pakai sehari aja, sedetik aja kau pakai otak, tentu kau bisa melihat siapa mereka. Nah, tidak usah kujelaskan setiap hari seperti ini. Tentu otak kau kalau jalan pasti ngerti apa yang diajarkan oleh mereka. Ya, pasti ngerti. Nah, sekarang di Indonesia dari dulu
di Indonesia kalau sudah pakai sorban, sudah pakai imamah, sudah pakai jubah, sudah pakai ala-ala kiai zaman dulu, orang pada manut. Al-Asi. Al-Asi itu bahasa Arab, aslinya ya Aceh itu. Al-Jawi, Asia Tenggara, Jawa, Malaysia, Brunei itu Jawi semua, Jawa. Karena kerajaan Majapahit dulu berkuasa. Seluas itu wilayahnya, gitu. Jadi Al-Jawi asli, bukan Habib, ya. Yang sampai sekarang setiap tahunnya bisa naik jamaah haji menerima santunan dari keuntungan hasil wakafannya Haji Habib bin Bujak itu. Tahun 2024 yang lalu itu 1.500 real. Dirupiahkan ya antara 6.500.000 per orang. Sak penyelenggara haji dari Provinsi Aceh Darussalam sana. 4.760-an orang dapat 6.500.000 rupiah. Ini dari haji ya Habib. Jenengnya memang Habib, bukan Habib Balawi itu. Jenengnya itu namanya itu Habib. Saya punya nama, jenengan buktikan sendiri, kawan saya, seperjuangan saya. Namanya Kiai Haji Habibullah Al-Mubarok. Putranya Romo Kiai Hambali dari Kudus. Nah, kalau dari Menara Kudus itu masuk ke utara sedikit. Nah, saya dulu sering ke sana. Romo Kiai Hambali punya anak namanya Habib. Tapi bukan Habib Balawi, tapi macai ya Habib, dia pakainya jubah ke Arab-Arab ini. Okay. Dan saya punya guru spiritual juga, namanya Habib Al-Afkham, ya orang Jawa. Namanya itu Habib. Dan saya punya guru hadis Sunan Nasai. Sunan Nasai. Guru hadis ya, ngaji kitab hadis Sunan Nasai, namanya Pak Yai Habib dari Notorejo, Gondang, kecamatannya, kabupatennya Tulungagung. Nggak perlu bersuudzon kepada orang lain, tapi waspada perlu. Coba kalian lihat, mereka si Bahar misalnya mengaku cucu Rasulullah, di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah, tapi cara-cara dia kemudian pamerin tato anak buahnya, karomah itu, tato anak buahnya, padahal sudah dilarang, tapi dipamer, seolah-olah membanggakan kalau punya tato itu hebat, luar biasa, pemberani. Bukan, tato itu sebagai seni. Tidak ada tato itu dimaksudkan untuk ini paling gagah, ini paling suka tawuran, ini paling preman, ini paling beringas. Enggak. Seandainya Rasulullah tidak mengharamkan tato, mungkin badan saya lebih banyak tato. Cuman karena diharamkan, saya nggak mau pakai tato. Walaupun saya bukan cucu Nabi, tetapi saya mengikuti ajarannya, bukan ikutin ajaran kalian. Ini seolah-olah kalau ngomong bukan lagi cucu Nabi, seolah-olah dia itu Nabi kalau ngomong. Sehingga tidak boleh dikritik, tidak boleh dikoreksi. Sementara kita harus terima upatan, cacian, dan hinaan dari mereka. Oh tidak untuk saya, untuk yang lain boleh seperti itu. Saya tidak takut kualat sama kalian. Tidak akan kualat saya untuk memberikan pencerahan kepada kalian. Ini katanya cucu Nabi, tapi jalannya bukan jalan Nabi. Jalan iblis. Jalan iblis. Sombong, angkuh, melihat orang lain rendah. Itu iblis itu. Iblis, jangan dipelihara iblis di dalam tubuh kita, dalam pikiran kita. Iya saudara, banyak sekali cerita bualan mereka, sudah lama kita bahas, makanya ribut sama saya waktu itu. Cerita pokoknya yang satu ini bermarga ini, datuknya yang bermarga itu diagung-agungkan ini kan. Kapan cerita nabinya? Kok cerita datuk kalian? Kalau mau bicara masalah datuk kalian, bicara aja, nggak usah nebeng di agama. Kalau bicara agama ya bicara contoh yang diberikan oleh Rasulullah, sahabat, semuanya. Nggak usah datuk kalian. Kita nggak percaya, mulai dari kalian sampai bualan tentang datuk kalian. Saya jadi miris ketika kita ini cinta setengah mati kepada Habib, kita menghormati habaib ini, terus ada cerita bualan ini yang menjadi cacat.
Habib-habib yang lain, bahkan leluhur-leluhur kalian sendiri. Kecuali leluhur kalian sendiri yang ngarang cerita itu. Saya rasa tidak, itu cuman karangan kalian. Cuman karangan kalian. Dulu kan nggak ada. Di masa Pak Harto itu, kebetulan saya udah hidup di masa Pak Harto. Itu nggak banyak bualan-bualan seperti ini. Kenapa sekarang? Dan ini juga, oleh pribumi juga banyak di Indonesia. Nyai Roro Kidul, Wewe Gombel, ini itu cerita rakyat. Jangan disandingkan dengan agama. Kalau mau ngajarin agama yang benar, ajarin yang benar, yang sesuai. Ini kok ngajarinnya halu semua. Ya, ketika kita protes, oh yang komen banyak lagi oten, banyak oten yang nonton TIJ. Ya biarin aja. Kita klarifikasi obrolan kalian supaya orang-orang paham kalau Islam itu nggak seperti itu, nggak ngehalu seperti itu. Ajaran Islam nggak ngehalu seperti itu. Jadi kalau yang nonton di kalian, walaupun oteng, kalau percaya omongan kalian, ya mantap sekali. Kita nggak ke situ, saudara. Kita menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Apa ini? Cut Nyak fakta apa fiksi, Bang? Sesekali belajar sejarah, Bang. Kalau memang Cut Nyak itu fiktif, bukan fiksi, fiktif, berarti negara udah salah itu. Menobatkan Cut Nyak sebagai pahlawan, ya. Sebagai pahlawan perempuan. Jadi begitu, saudara. Begitu. Ini mau kita semua dilumuri dengan cerita-cerita dongeng mereka. Nggak usah percaya, teman-teman. Nggak kualat. Kalau misalnya kalian takut kualat sama oknum-oknum Habib ini. Lafaz begini. Kalau ada kualat ke TIJ aja. Ya. Kalau kalian membantah cerita dongeng mereka, takut dengan kualat mereka, kualatnya ke TIJ aja gitu. Biar saya yang menanggung kualat kalian itu. Kualat yang akan menimpa kalian itu. Itu dibesar-besarin. Sesuatu yang tidak besar dibesar-besarin agar terlihat besar. Padahal cuman bualan, saudara. Bualan. Nah, ya, bualan. Ada Habib yang diusir kemarin, makanya terjadi gunung meletus. Nah, misalnya. Itu ada itu kemarin. Waktu Gunung Semeru meletus. Karena ada Habib yang diusir. Terjadi gempa, tsunami dan sebagainya karena Habib Rizik banyak yang musuhi, ngepret gitu, pret. Jangankan pakai telinga, pakai lubang pantat pun saya nggak percaya itu. Hembusan-hembusan angin seperti itu, nggak usah percaya seperti itu. Karomah itu sifatnya biasanya rahasia. Bahkan orang yang punya karomah itu kadang-kadang tidak menyadarinya. Walaupun misalnya dia menyadarinya, tapi dia tidak mau untuk memamerkannya. Kenapa? Dia malu kepada Allah sebagai hamba yang tawadu, sebagai hamba yang menyerahkan diri kepada Allah. Dia tidak mau memamerkan itu. Dia menutupi itu seperti menutupi aibnya. Ini malah diobralin, saudara. Yang diobral itu belum tentu barang bagus. Biasanya bualan itu diobral, bualan. Dulu dibilang sama mereka, kalau ada yang berani nginjak baleho Habib Rizik, kalau ada berani bakar baleho Habib Rizik, kualat. Ada waktu itu orang mati itu bukan karena kualat kepada dia. Mungkin karena sabotase, mungkin yang pasti ajal. Kalau misalnya foto Habib Rizik kalian taruh di depan saya sekarang ini, saya duduki. Saya nggak takut kualat yang seperti itu. Saya kencingi. Tidak akan kualat kita. Ya, tidak akan kualat kita. Cuman su'ul adab. Itu cuman sebatas itu. Kita nggak punya adab. Itu. Ya. Bukan Al-Quran itu, bukan hadis. Bukan Al-Quran, bukan hadis. Cuman Al-Quran dan hadis tidak bisa dikurang dan ditambah, tidak bisa diubah. Ini untuk bukti yang ikrar wakaf tahun 1809 Masehi, tahun 1224 Hijriyah itu siapa? Ada di sini. Nanti mungkin akan kami bahas dalam tema khusus saja ya. Biar enak nanti. Ini kewajiban Kang Mas Teuku Iqbal Johad ya, dari Aceh, seorang YouTuber terkenal dari Aceh yang handal ya. Tolong dibahas Kang Mas nggih. Ini bisa dibaca halaman, bukan halaman, memang satu lembar ini. Nah, ini ada yang versi
tulisan tangan yang berbeda dari ini. Oh, dipalsukan nantinya. Bahaya. Sekelas Polda, sekelas anggota TNI kita, anggota birokrat kita semua kena kok. Di Aceh itu kalau nggak percaya coba. Sampai sekelas yang biasa di Nurul Mustafa itu siapa? Dek Sakir Daula itu. Wah, menggaungkan. Oh, ini dermawan, wakafnya 200 tahun lebih mengalir pahalanya. Ini Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi. Orang ngerti sejarahnya, lalu dipropagandakan secara terus-menerus. Kalau kebenaran ditenggelamkan dan diam saja, maka kebatilan akan dianggap sebagai kebenaran. Mana yang lebih kuat, ya, promosinya, propagandanya. Nah, ini jelas. Coba ini, mungkin nanti admin bisa bagikan ini di bawah kitab ini, ya, biar panjenengan bisa ikut menyimaknya. Ada baris yang ke-10 dari atas. Ini Bismillahirrahmanirrahim bihamdi Muhsinil Qori Bisami'il Basir. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, baris yang ke-10 dari atas. Haldoro al-Mukarram bihaji Habib bin Buja al-Asi al-Madhkur bimajlis syar'i. Karena memang menurut madhab Syafi'i, kalau mau ikrar wakaf itu harus disebutkan namanya dan tertera, karena kegunaannya, manfaatnya itu nanti untuk selamanya. Apalagi ditentukan bahwa Baitul Asi yang ada di Mekah sana itu adalah wakafan beliaunya bersama rakyat Aceh semua. Ya, tidak hanya hartanya Kiai Habib, ya, bin Buja ini. Lalu ditulis bahwa nanti untuk kemaslahatan manajemen, tapi untuk pembagian santunan jamaah haji yang per tahunnya itu bisa menerima bervariasi, ya tergantung keuntungan lah, ya, dikelola oleh 3 orang. Yang mengelola itu bukan berasal dari marga Al-Habsyi, ya, dari pemerintah Arab Saudi. Di antaranya bendaranya berasal dari Mesir malah. Itu. Jadi ini nanti baris yang ke-10 di bawahnya 11 berarti, ya. Haji Habib bin Buja, bukan Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi. Gak ada di sini. Gak bisa ditipu ini. Tiba-tiba kenapa menjadi Habib Buga alias Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi Al-Alawi. Aduh, penipuan abad ini. Kalau tidak percaya silahkan dicari informasi ini. Habib Buga Aceh, semuanya percaya, diziarahi. Itu baru diresmikan 4 atau 5 tahun yang lalu. Dulu nggak ada itu makam di tengah sawah itu loh, hampir pinggir pantai Sidem itu, di Kabupaten Biren itu, ya, di daerah Pusangan itu, wilayah Pusangan. Jadi ini diakui. Dan ada anak cucunya sampai sekarang ini, ya, dari marga Al-Habsyi semua palsu. Wah, semuanya diakui, ya. Nanti Teuku Umar itu Habib, ya, Cut, ya, pokoknya semua Habib, pahlawan kita tuh Habib semua, ya. Jadi bahaya. Padahal antara Habib Buga, ya, yang asli Habib bin Buja, Habib bin Buja, pewakaf Baitul Asi. Asi itu Aceh, gitulah. Sampai sekarang ada hotel bintang 5, ada yang kamarnya 1.800, ya, kamar bintang 5 itu. Ada yang 800 kamar, ada yang rumah singgah untuk mahasiswa dari Aceh khususnya dan Asia Tenggara juga. Ada 5 tempat. Yang satu itu mah justru ada rumah wakaf tapi atas nama Al-Habsyi. Lah, ini mau nanti didekati, mau ngurek-urek aset ini. Kalau di total asetnya ya hampir 8 triliunan. Saya punya kawan yang ada di Uni Emirat Arab sana yang sering komunikasi dengan saya, ya, agar dibeli saja. Tapi wakafan nggak boleh dibeli, ya, cuma manfaatnya itu. Jadi sekarang Gubernur Aceh Darussalam, Mas
Muzakir Manaf itu ya mau ngurek-ngurek, maksudnya pembagiannya jangan segitu, lebih banyak lagi. Ya, alasannya seperti itu. Kadang-kadang kita ini malu, uang namanya wakafan, kita masih diberi oleh pemerintah sana, ya matur suwun kan gitu. Harusnya kok malah diurek-urek, kurang terima, ini ngerebutno barang sidik. Karena apa? Dulu Aceh itu kaya raya, tempatnya emas, perak, selaka, dan nikel seterusnya, wah gak karu-karuan. Sumber daya alam kita itu melimpah ruah. Pada tahun 1760 Masehi, pada waktu Sultan Shah Mahmud ya pertama berkuasa sampai 1781 Masehi itu. Kedatangan pertama katanya ya Habib buka ini dari Mekah sana, katanya seperti itu. Tapi menurut saya ini asli ya, penduduk yang dipercayakan oleh Sultan untuk mengumpulkan dana umat guna untuk investasi membeli tanah sekitar Ka'bah. Terlalu dekat dengan Masjidil Haram, akhirnya kena gusuran tapi dapat ganti untung. Lalu dirupakan jaraknya mundur 500 meter ya dari pusat Masjidil Haram. Ada yang 300 meter, kalau yang hotel yang bintang 5 1800 kamar itu 250 meteran ya dari pusat tawaf, tempat tawaf di situ, mutaf di situ. Jadi yang disebut Habib Buka itu yang asli adalah Kiai Haji Habib bin Bujak Al-Asy Al-Jawi. Iso dadi Habib Sayyid Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi. Ini harus diusut tuntas. Karena makamnya yang dulu saya lihat di tengah itu cuma 3 makam ya, 3 ini belum ada namanya, sekarang sudah ada namanya dan menjadi wisata religi di Aceh sana, didukung oleh Polda, Polres, Polseknya, didukung oleh pemerintah daerah, didukung oleh pemerintah ya provinsinya. Wah bahaya ini kalau nggak ada yang meluruskannya. Ini sudah bisa kita akses kok di mana-mana. Tinggal bacanya saja. Baris yang ke-11 kalau diurut. Tapi untuk titik bahasanya itu baris ke-10 dari atas. Nanti jenengan penelengi. Nanti kami bagikan ke panjenengan semua di bawah video kita ini. Jadi foto ikrar wakaf Haji Habib bin Bujak Al-Acehi Al-Jawi dirampas menjadi Ba'alawi. Di Aceh ini belum ada yang membahas kitab seperti ini. Kalau sudah tahu semua, Aceh insya Allah bangkit lagi. Kalau cuma omongan bacot mereka itu, kita bantah pun bisa. Nah, itu nggak ada. Nah. Aduh, Masya Allah. Ini pun dukun gufron bisa menghentikan hujan, punya kontrak dengan Allah, itu pun lebih membagongkan lagi itu. Nah itu, siapa yang ngasih mic ke dia? Nah itu, aduh, malu kita saudara, ada orang seperti, tapi orang itu nggak malu, karena nggak tahu malu. Kelebihan mereka adalah nggak tahu malu. Ketika menceritakan kelebihan datuknya, keluarganya, malu kita seharusnya. Sesuatu yang sifatnya bualan, meninggikan diri, malu. Kalau saya malu, menceritakan keluarga saya punya kelebihan, orang lain yang menceritakan, kita pun masih mencobos, jangan menceritakan. Nah, ini cerita. Ya, ceramah isinya cerita kehebatan datuk dia, padahal nggak ada seperti mereka ceritakan. Satu rakaat 30 juz khatam, 1 rakaat. Nah, misalnya itu kan bualan. Bualan, saudara, bualan. 1 hari 70 kali. 70.000 kali ya berzikir. 1 hari 1 malam itu 70 kali mi'raj. Udah hebat dia daripada Nabi. Ya? Nabi cuma sekali mi'rajnya. Masa cucunya lebih hebat daripada Nabi? Kalian gimana maksudnya? Mau menjelaskan kalau kalian cucu Nabi atau mau menjelaskan bahwa kalian Nabi selanjutnya? Karena kelebihan kalian melampaui nalar, melampaui nalar kita.
Oh TIJ kamu nggak paham tentang ilmu para-wali. Iya nggak paham, tapi kamu memahaminya. Kalau kamu memahaminya, nggak mungkin kamu cerita. Karena kamu nggak paham, makanya kamu cerita. Karena kamu juga nggak tahu, mungkin itu bualan dari datuk kalian. Ataupun datuk kalian sama sekali nggak ceritakan itu. Kalian malah justru menceritakan itu. Kalian itu orang-orang yang nggak pede dengan diri kalian sendiri. Kalian itu orang-orang yang tidak yakin kepada kemampuan diri. Memang nggak punya, kalau saya lihat. Dikit-dikit datuk kami, dikit-dikit datuk kami, dikit-dikit datuk kami. Itu karena kita nggak pede. Ya. Rasulullah itu tidak seperti yang kalian ceritakan, yang apa istilahnya nepotisme. Nah, tidak nepotisme. Lagipun kalian belum tentu kan cucunya. Nah, ini ceritanya bualan-bualan seperti ini udah stop aja. Nanti kalau orang nggak percaya, kalian marah. Kan nggak harus percaya omongan kalian. Nanti saya diklaim pembenci ulama. Kalian ulama, merasa diri ulama. Udah ampun. Gua nggak percaya itu bacotan kalian itu. Bohong itu. Garomah palsu itu. Aduh. Dari pagi sampai pagi lagi cerita garomah datuk kalian. Coba kalian tunjukkan kemampuan kalian apa. Ini kita lihat kemampuan kalian nggak ada. Cuman provokasi pengikut kalian, kibing-kibing kalian untuk menyerang orang lain. Cuman saya agak berani diserang sama mereka. Makanya saya belum diam sampai hari ini. Kalau yang di luar-luar pulau, yang di luar-luar Sumatera itu udah banyak didatangi sama kibing kan. Nol besar, nolnya sebesar ini, mungkin lebih besar lagi nolnya. Ya, iya. TIJ ribut, kita yuk. Nggak mau saya ribut, saya mau tenang. Kalau memang mau ribut sama Unyil aja. Oke, teman-teman, sahabatku semuanya, saya undur diri dulu. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan percaya orang yang ngumbar karomah. Nggak ada itu, bohong. Kemudian menentukan sesuatu melalui mimpi. Nggak usah wali, kita pun bisa. Cuman bedanya kita nggak bisa merencanakan mimpi. Kalau mereka bisa, nanti malam mimpi apa ya? Kalau kita nggak bisa. Terserah mau mimpi apa. Nanti kalau tidur pasti kalau datang mimpi seperti itu, nggak bisa kita tolak. Ini mereka bisa nolak mimpi ini, nolak mimpi itu, ingin menceritakan ini dalam mimpi. Mimpi kok bisa direncanakan? Kan goblok. Kalau percaya seperti itu, goblok saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.